Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Eni Nulantera dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Adapun analisis website yang saya ambil yaitu analisis website pada toko daring. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam website tersebut dan apa manfaat, kelebihan, kekurangan, serta saran yang dapat saya berikan. Toko daring merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE yang berbentuk marketplace dan retail daring. Toko daring ini disahkan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Toko daring adalah bagian dari e-marketplace pemerintah atau toko daring dalam pengadaan barang jasa pemerintah ini bukanlah e-commerce atau toko online yang umum untuk perdagangan yang dapat diakses siapa saja. Dalam website toko daring, terdapat beberapa menu yang ditampilkan dan disediakan. Di antaranya, yang pertama terdapatnya menu pengumuman pendaftaran mitra toko daring, di mana menu ini dapat diakses dan diunduh. Nah, adapun isinya itu menjelaskan tentang pendaftaran penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE sebagai mitra toko daring, yang di dalamnya dijelaskan tentang informasi umum toko daring, syarat pengelola PPMSE, tata cara pendaftaran pengelola PPMSE, dan dicantumkan narah hubung untuk bisa mengetahui informasi lebih lanjut tentang toko daring. Selanjutnya itu terdapat menu berita pengumuman, yang dimana menu ini jika diklik maka akan menampilkan beberapa berita tentang informasi dan pengumuman terbaru terkait program toko daring. Dan berita ini dapat kita akses dengan mengklik kalimat berwarna merah yaitu baca selengkapnya. Lalu yang selanjutnya itu terdapat juga menu registrasi mitra toko daring, yang dimana jika diklik akan menampilkan formulir pendaftaran untuk bergabung sebagai mitra toko daring, dengan disediakannya dua jenis formulir yang berbeda, yaitu formulir pendaftaran untuk sektor publik dan sektor private, dan formulir pendaftaran itu bisa diakses dan diisi. Lalu selanjutnya, dalam tampilan beranda website ini juga diperlihatkan kanal dalam toko daring ini, seperti Bela Pengadaan yang berisikan produk dalam negeri UMK dan PDN non-UMK yang berisikan produk dalam negeri yang dijual oleh non-UMK, lalu Kurasi Lokal yang berisi kurasi pelaku usaha lokal, dan yang keempat itu terdapat kurasi lainnya yang berisikan kurasi pelaku usaha lainnya. Tetapi sayangnya, kanal toko daring yang diperlihatkan ini tidak terdapat penjelasan atau contoh, bahkan isi yang dapat diakses atau informasi mengenai kanal tersebut. Lalu di dalam beranda website ini juga terdapat overview transaksi yang memperlihatkan gambaran transaksi toko daring berdasarkan data terupdate dan terbaru. Tetapi ikhtisar transaksi ini hanya menampilkan jumlah dari transaksi pada toko daring ini. Tidak terdapatnya informasi yang dapat diakses atau rincian dari data-data tersebut. Lalu selanjutnya ada sebaran transaksi yang memperlihatkan gambaran transaksi toko daring berdasarkan provinsi, instansi, dan PPMSE, serta jumlah valuasinya. Lalu dalam beranda website ini diperlihatkan juga PPMSE yang telah ditetapkan sebagai mitra dari toko daring ini. Hanya saja tidak adanya penjelasan atau informasi mengenai e-commerce yang menjadi mitra toko daring ini, apa yang mereka jual atau apa yang mereka sediakan. Dan dalam beranda website ini juga disediakan panduan onboarding merchant dan tata cara transaksi. Kedua panduan ini bisa dilihat dan diunduh. Adapun manfaat dari toko daring ini, yang pertama, toko daring ini bermanfaat dan memudahkan pemerintah dalam berbelanja barang atau jasa untuk keperluan negara, daerah, atau keperluan kegiatan pemerintah yang lainnya. Yang kedua, toko daring pengadaan barang atau jasa pemerintah ini bermanfaat agar pengadaan barang atau jasa menjadi cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik.
Yang ketiga, toko daring ini juga bermanfaat bagi para toko-toko e-commerce atau UMK untuk bergabung sebagai mitra dan dapat memperoleh keuntungan dengan menjual produk-produk yang akan dibeli dan dibutuhkan oleh pemerintah. Selanjutnya, itu ada kelebihan dari toko daring. Yang pertama, barang atau jasa dalam toko daring memiliki kriteria yang menjadikan kelebihan dalam toko daring ini. Adapun kriterianya yaitu standar atau dapat distandarkan, lalu memiliki sifat risiko yang rendah, dan harga sudah terbentuk di pasar. Yang kedua, toko daring ini merupakan e-marketplace resmi dan langsung diawasi oleh LKPP. Jadi, segala jenis barang atau jasa yang dibeli oleh pemerintah dapat diketahui dan diawasi. Yang ketiga, dalam website toko daring ini terdapat banyak panduan atau tata cara mengenai informasi, seperti cara pendaftaran, cara bergabung sebagai mitra, panduan dalam menggunakan toko daring, tata cara bertransaksi, dan lain-lain, yang akan sangat mempermudah pemerintah, penjual, ataupun informan untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara menggunakannya. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh toko daring ini, yang pertama, dalam website toko daring ini terdapat beberapa tampilan yang hanya menampilkan gambar, seperti kanal toko daring dan mitra toko daring. Tidak adanya penjelasan atau informasi mengenai hal tersebut. Lalu yang kedua, toko daring ini hanya bisa digunakan oleh pemerintah saja, tidak bisa digunakan oleh masyarakat umum. Yang ketiga, dalam website toko daring ini, kurangnya fitur yang memperlihatkan tentang barang atau jasa apa saja yang dijual dan disediakan oleh toko-toko yang telah menjadi mitra dari toko daring ini. Adapun saran yang dapat saya berikan untuk website toko daring ini. Yang pertama, sebaiknya toko daring ini juga dibuka untuk masyarakat umum, karena di dalam toko daring ini terdapat banyak sekali mitra toko yang menjual dan menyediakan barang atau jasa yang mungkin juga dibutuhkan dan dicari oleh masyarakat umum. Yang kedua, pada beberapa gambar yang ditampilkan, sebaiknya juga diberikan penjelasan dan informasi mengenai gambar-gambar tersebut. Jadi, informan juga bisa mengetahui maksud dan informasi mengenai gambar-gambar yang ditampilkan, seperti kanal toko daring dan mitra toko daring. Yang ketiga, untuk beberapa pedoman mengenai tata cara pendaftaran, transaksi, dan lain-lain, itu sudah cukup lengkap. Tetapi, alangkah baiknya jika panduan tersebut dibuatkan video atau tata cara panduan dalam mendaftar atau membeli, karena dengan adanya video tutorial, itu akan lebih memudahkan untuk mencontoh dan mengikuti daripada harus banyak membaca panduan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.